untuk bulan ini aku mau kasih tahu untuk kalian teman-temanku yang di Indonesia yang pengen magang ke Jepang, yang pengen berangkat ke Jepang, baik itu ambil apa visa magang atau Tokutegino atau kerja atau visa mahasiswa atau kuliah ya teman-teman. Jadi untuk berita bahagia untuk kalian, Jepang kembali dibuka ya teman. Ya, welcome back to my channel bre. Ya, lama nggak upload ya teman-teman di YouTube. Mohon maaf banget. Yang banyak yang nungguin video-videoku tentunya aku minta maaf sebesar-besarnya. Namanya gimana ya teman-teman? Aku nggak bikin video itu karena bukan apa-apa. Tapi beneran jujur teman-teman, bulan ini mulai bulan Oktober kemarin, awal Oktober sampai awal November kemarin bener-bener aku sibuk banget. Iya. Jarang libur, terus kerjaan pun juga banyak. Jadi namanya magang di sini teman-teman. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Untuk bulan-bulan ini benar-benar aku capek kerja berangkat dari pagi, kadang jam 6 pagi, kadang setengah 6 pagi, dan pulang kerja sampai rumah pun kadang jam 6, kadang jam 7, kadang setengah 8. Kan namanya magang kan teman-teman, jadi ya hampir sama di dunia kerja gitu. Pokoknya di dunia kerja udah kerja gitu. Dan gimana ya teman-teman, harus tetap semangat, bukan apa-apa, karena ini yang udah dinanti-nanti dari dulu perjuanganku selama di Indonesia. Baca. Untuk video kali ini yang ku upload di bulan November ini, semoga November ini menjadi bulan yang no problem, tanpa ada masalah. Kita semuanya fire, semua baik-baik saja, sehat-sehat saja ya teman-teman. Dan untuk bulan ini aku mau kasih tahu untuk kalian teman-temanku yang di Indonesia yang pengen magang ke Jepang, yang pengen berangkat ke Jepang, baik itu ambil visa magang atau Tokutegino atau kerja atau visa mahasiswa atau kuliah ya teman-teman. Jadi untuk berita bahagia untuk kalian, Jepang kembali dibuka ya teman-teman. Kemarin pemerintah Jepang sudah memutuskan untuk membuka Jepang per 8 November tahun 2021. Yaitu hari Senin minggu ini ya teman-teman. Kemarin udah dibuka Jepang dan bisa menerima visa pebisnis dari luar negeri ya teman-teman. Baik itu visa pebisnis jarak pendek atau kayak meeting yaitu, terus magang, terus Tokutegino dan mahasiswa. Tapi tidak termasuk turis ya teman-teman. Kalau soal turis untuk yang liburan masih belum bisa pemerintah Jepang. Ini hanya fokus untuk kegiatan ekonomi dan bisnis. Karena namanya pandemi kan pasti dilewati selama hampir 2 tahun, juga berimbas kepada ekonomi suatu negara kan. Gimana buat memperbaiki itu juga harus membuka, melonggarkan ekspor, impor, dan pengiriman tenaga kerja asing masuk ke luar dan ke dalam negeri ya teman-teman. Jadi untuk kali ini aku pengen bahas tentang itu teman-teman. Udah kembali dibukanya Jepang per tanggal 8 November tahun 2021 di minggu ini, mulai hari Senin. Jadi pemerintah Jepang udah bisa menerima visa pebisnis dari luar negeri, baik itu untuk bisnis jarak pendek, magang, terus Tokutegino, dan kuliah ya teman-teman. Itu dengan beberapa syarat. Untuk syarat yang pertama, yaitu sudah mereka yang mau datang ke Jepang harus mempunyai visa. Yaitu visanya udah jadi ya teman-teman, udah jadi pengurusannya. Habis itu udah divaksinasi selama 2 kali. Untuk vaksinasi yang diterima oleh Jepang, maksudnya yang udah disetujui oleh Jepang ada 3 vaksinasi, yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Untuk 3 vaksin ini sudah diizinkan dari Jepang, udah diakui
ketiga vaksin ini udah diakui oleh pemerintah Jepang, tetap ada karantina ya teman-teman. Untuk awal pemberitahuan kemarin, itu Jepang masih karantina selama 14 hari. Tapi ada keringanan lagi diturunkan ke 10 hari karantina, dan berita terbaru kemarin kembali Jepang menurunkan hari karantinanya, yaitu selama 3 hari harus karantina dan melakukan PCR setelah datang ke Jepang, melakukan PCR dan karantina selama 3 hari. Jika hasilnya itu negatif, PCR-nya negatif, tidak terdetek virus corona, jadi kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja, amin, kita bisa keluar, maksudnya keluar menggunakan kendaraan umum kayak taksi, densa, kereta, Chikatetsu, kereta bawah tanah, dan pesawat dan lain-lain ya teman-teman. Dan bisa makan di luar atau bisa makan di restoran. Bagi kalian yang bosan makan rumahan, bisa keluar untuk makan di restoran lah, untuk menyenangkan diri ya teman-teman. Karena udah capek karantina, bisa menyenangkan diri sejenak di malam hari. Dan gini teman-teman, untuk vaksinasi itu cuma yang diakui kan cuma 3 teman-teman. Terus aku searching di Google, itu ada 2 vaksin yang ditolak atau enggak diterima sama Jepang itu ya teman, yaitu vaksin Sinopharm, enggak apa itu bacanya Sinopharm atau Sinopharm. Kurang tahu aku bacanya itu. Terus sama vaksin Johnson buatan Amerika, itu nggak bisa diterima ya teman-teman di Jepang. Nggak tahu itu, mungkin menurut penelitian mereka masih kurang efektif atau gimana buat penduduk Asia. Nggak tahu, itu kebijakan pemerintah masing-masing, itu udah nggak bisa diganggu gugat, itu kebijakan dari mereka. Aku di sini cuma mau ngasih informasi. Dan untuk kotanya ke Jepang yang awalnya kemarin di berita kemarin itu cuma 3.500 per hari. Jadi pemerintah Jepang menambah ya teman, menambah kota dari 3.500 orang per hari menjadi 5.000 orang per hari. Oh my god. Wow. Jadi itu mulai 8 November tahun 2021, mulai hari Senin minggu ini udah bisa datang ke Jepang orang asing, dan kota perharinya itu sebanyak 5.000 orang per hari. Dengan syarat yaitu tadi udah divaksin sama 2 kali 3 vaksin, yaitu vaksin Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca ya teman-teman. Dan karantina yang awalnya dari 14 hari menjadi 10 hari, dan akhirnya dari ketentuan pemerintah Jepang menjadi selama 3 hari, dan tetap melakukan tes PCR buat mengetahui terindikasi ada penyakit corona atau enggak, terinfeksi atau enggak. Dan jika hasilnya negatif, bisa menggunakan fasilitas umum, makan di restoran, keluar dengan pengawasan perusahaan kalian masing-masing. Ya, sekian ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat informasi yang aku bagikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Semangat terus teman-temanku yang masih ada di Indonesia. Iya. Yang pengen berangkat ke Jepang maupun kuliah ke Jepang lewat jalur apapun, jalur magang, jalur Tokutegino maupun jalur beasiswa atau jalur kuliah yang formal yang bayar sendiri. Semangat terus. Aku tunggu di kedatangan kalian Jepang, dan ketika sampai Jepang tetap harus semangat ya teman-teman. Jangan pernah glidor, jangan pernah menyepelekan, wah aku udah sampai Jepang, wah gini. Santai lah, enggak berjuang dulu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Enggak gitu teman-teman. Kita di Jepang lebih berjuang daripada di Indonesia. Tapi untuk poin positifnya, kita udah ada cita-cita yang terkabulkan teman-teman, tinggal menjalaninya, terus berusaha supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat, ingat tujuan kita dari awal, gimana prosesnya, kita nunggu lama,
pelatihan kayak gini harus diterima teman-teman, tapi nanti semua akan terbayar ketika di Jepang. Jadi cukup sekian ya teman-teman video kali ini, untuk informasi kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih bersemangat membuat konten buat bermanfaat untuk tentang dunia magang, dunia informasi di Jepang, tentang budaya Jepang dan lain-lain teman-teman. Sekian, assalamualaikum.